dari tahun 70-an tuh saya mulai melayani. Roh Kudus sudah taruh beban di hati saya. Beban apa yang Tuhan taruhkan? Biasakan membaca buku. Kok nggak ada yang amin? Dulu ya tahun 70-an itu Roh Kudus beri saya hikmat begini. Orang yang nggak suka baca buku pasti masuk neraka. Mosok, dengerin dulu. Kalau buku yang dicetak oleh percetakan itu kita nggak suka, coba renungkan. Ada nggak percetakan nyetak buku asal-asal? Ada nggak? Coba jawab. Pasti bagus bukan? Supaya laku. Nah, kalau buku yang bagus kita nggak mau baca. Buku yang menarik dicetak kita nggak mau baca. Apalagi Alkitab, itu buku yang paling tidak menarik. Kok nggak percaya? Lu tidak? So bukunya tebal, tulisannya kecil-kecil, nggak pakai gambar lagi. Lu cepat jawab ya atau tidak? Nah, apa hubungannya ke neraka? Alkitab kan GPS kita ke surga. Betul? Nah, kalau GPS kita nggak tahu, berarti kita ke surga tidak? Nah, itu dia. Anak-anak yang ada di sini. Jadi saya tuh membiasakan orang-orang. Ada orang melahirkan, ada orang menikah, ada orang pindah rumah, ada orang ulang tahun, ada orang lulus ujian, berikan buku. Amin gitu, diam saja sini orang-orang ini amin. Kalau seorang nggak ada buku, kita nggak jadi panggil. Dan sejarah mencatat buku-buku bisa sebanyak ini di dunia itu gara-gara Alkitab. Mau hubungannya lagi? Kalau tidak ada Alkitab, maka tidak ada mesin cetak. Pernah dengar nggak sejarahnya? Kalau tidak ada Alkitab, tidak ada mesin cetak di dunia. Loh, kok bisa? Mesin cetak itu ada gara-gara Alkitab. Begini hubungan. Ketika Martin Luther dipanggil oleh Tuhan untuk membuat pembaruan pada gereja Katolik waktu itu, karena gereja cuma satu di dunia itu Katolik. Reformasi terjadi, dengar kata reformasi. Maka itu 31 Oktober yang lalu 2016 saya khusus ke Jerman. Khusus. Karena saya kagum pada Martin Luther, ini orang membuat dunia itu berubah. Nah, pas 31 Oktober tahun 2017 itu pas 500 tahun Martin Luther menyatakan kebenaran. Dia dihukum mati berapa kali, tapi Tuhan lindungi. Jadi khusus saya ke Jerman, ke gereja, ke kota namanya Wittenberg, tempat Martin Luther membuat reformasi. Saya itu dari dulu, saya ke Jerman ratusan kali. Cuma nggak pernah sempat untuk ke Wittenberg, kotanya Martin Luther. Tapi untuk 500 tahun ulang tahun, saya bilang harus saya pergi, tidak mau tahu. Saya berangkat. Nah, pamerannya besar di Berlin. Ya, ada 31 negara di dunia membuat pameran tentang Martin Luther, bukan karena Kristen. Ini yang saya kagum. Semua pameran sepanjang tahun 2017 dan diakhiri 31 Oktober itu judulnya The Luther Effect. Efeknya Luther. Jadi nggak ada bau Kristen sama sekali. Waktu saya di Berlin cukup lama karena saya ingin tahu apa sih dampaknya Martin Luther itu. Ternyata nggak cuma untuk gereja, untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, macam-macam saudara. Itu dampaknya kebenaran yang dibuka oleh Tuhan lewat Martin Luther. Nah, karena begitu banyak orang lahir baru karena pembaruan itu, maka orang minta Alkitab. Nah, waktu itu Alkitab masih ditulis tangan. Nah, kalau ada orang Surabaya yang mendengar saya ngomong atau di mana saja mendengar saya ngomong mau jadi volunteer, saya bayar, betul saya bayar. Saya ingin tahu berapa lama nulis Alkitab pakai tangan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang mau nggak? Saya bayar. Lu serius? Ada yang mau nggak angkat tangan? Semua tak bayar. Lu serius, bukan saya sombong. Saya ingin tahu. Nah, zaman itu Alkitab ditulis
karena nggak ada mesin cetak. Nah, salah satu pengikut Luther. Oke, saya mau dulu. Tanggal 1 Januari sampai 3 Januari ada satu keluarga yang saya kenal baik. Keluarga ini diberkati Tuhan, ya, cukup kaya, tapi susah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, berapa kali istrinya khususnya itu dorong suaminya, iri hati dengan saya. Kamu nggak lihat Pak Daniel itu, pendeta aja balik ke luar negeri. Uang kita ini banyak, kita nggak pernah ke luar negeri. Nah, satu kali istrinya telepon saya, cobalah kau dorong. Ya, udah sudah gede kok dorong-dorongan, kenapa? Saya bilang gitu. Ya, ini anak-anak juga pengen ke luar negeri, uang itu ada. Oke, akhirnya ya saya ngomong. Nah, terus ya udah, Pak Daniel saya ngatur, loh jangan dong, maunya kemana? Jadi saya harus tanya anak-anaknya. Wah, 3 anak maunya beda-beda. Yang satu senang seni, maunya lama di Perancis. Yang satu senang ini, maunya lama. Nah, yang paling kecil senang bola, maunya mengunjungi semua stadion bola. Ini bagaimana ngaturnya 3 anak ini? Nah, kebetulan saya di Eropa punya banyak channel. Udah saya ikut ngatur. Nah, ini yang saya cerita. Ketika mereka sampai Swiss pas 1 Januari, mereka itu bilang begini, saya ini walaupun belum banyak negara yang saya kunjungi, tapi lihat Swiss ini luar biasa, semuanya beda. Nah, saya bilang, buka Google, kenapa Swiss jadi negara yang luar biasa sampai hari ini, saudara? Negara tidak punya tentara, negara yang paling aman untuk simpan uang, negara yang begitu maju teknologi jam tangannya, dan banyak lagi. Nah, tolong cari Google ya, saudara. Swiss itu maju gara-gara salah satu pengikutnya Martin Luther, namanya Calvin, yang merombak struktur pemerintahan itu. Cari nanti. 500 tahun yang lalu di kota Jenewa itu nggak ada WC. Maaf ya, itu sejarah. Artinya orang berak itu di jalan-jalan aja, begitu jorok. Akhirnya keluarga ini buka Google, lihat sejarah Swiss. Mereka kagum, itu dampak daripada firman Tuhan yang diikuti. Negara itu luar biasa. Oke, saya nggak ngomong Swiss, nanti cari sendiri anak-anak ya, baca sejarah ya, awas kamu tinggi. Nah, itu dampaknya dari Alkitab. Maka itu ketika 500 tahun Martin Luther, judulnya The Luther Effect. Dampaknya Martin Luther keren sekali. Nah, saudara bisa cari di YouTube, cari di Google tentang The Luther Effect. Wah, saya borong buku banyak sekali. Saya pulang dari sana bawa buku itu 26 kilo, karena saya mau belajar banyak. Maka itu baca buku itu penting. Saya ini nggak pernah sekolah tinggi, kau cung piye ya, nggak ngerti itu apa, tanya koyo Pak Yohanes. Saya cuma lulusan SMA. Tapi kalau orang dengar saya ngajar, mereka nggak percaya. Di beberapa tempat, nggak tahu istri saya masih punya fotonya enggak, itu spanduknya itu Dr. Daniel Alexander. Kapan doktornya? Nah, terus dijelaskan bukan dokter, nggak percaya. Ya sudah, mau gimana lagi? Terus istri saya bilang, ya enak tau nggak kuliah dapat gelar dokter. Maaf, saya cuma cerita karena buku, saya suka baca buku. Ini kemarin dalam perjalanan saya tanggal 8 dari Manokwari ke Semarang, saya naik Sriwijaya. Ternyata ini pertama kali saya lihat ini ada pesawat jual buku. Buku tentang kerajaan Sriwijaya dari abad yang ke-4 sampai abad yang ke-8. Saya beli dong. Saya ingin tahu betapa hebatnya kerajaan Sriwijaya zaman itu. Begitu saya beli, karena saya nggak sempat lihat yang lain. Pramugari bilang, Pak, kalau suka buku ada lagi. Apa? Saya kok nggak lihat ini sejarah tentang daerah Barus. Kalau ada orang Batak tahu. Nah, nama Kapur Barus dari situ. Barus ini pusatnya, yaitu buat Kapur Barus itu cuma satu di dunia. Nah, di situ Salomo pernah dapat emas. Dari situ.
Saya beli lagi, saya baca lagi. Ngerti nggak? Jadi baca buku itu penting. Nah, salah seorang pengikut Luther namanya Johann Gutenberg. Cari di Google. Klik Johann, pakai huruf J ya, bukan J. Gutenberg biasa. Nah, dia itu penulis Alkitab. Ketika permintaan luar biasa, dia sudah tua. Tuhan, saya nggak sanggup. Yang minta begitu banyak ini pakai tangan. Maka itu saya ingin cari sukarelawan di sini. Siapa mau saya bayar, betul saya bayar. Serius sudah. Kalau saudara mau minta rumah tak kasihin, tapi RRS ya. Lu serius tak beli no. Asal mulai saya ingin tahu berapa bulan itu. Dalam keadaan dia minta itu, dia kan dia bilang, Tuhan berusaha mesin cetak, belum ada kok. Johann Gutenberg dapat ide dalam doanya. Nah, dia berapa kali percobaan gagal ya, dia harus cari donatur dong. Kalau tidak bagaimana? Siapa biayanya? Nah, dia punya teman pengusaha orang Austria. Nah, dia dengar orang ini biayai. Percobaannya berkali sampai jadi mesin cetak. Berarti buku cetak pertama itu apa? Ayo, apa buku cetak yang dicetak pertama kali di mesin cetak? Alkitab, itu sejarah. Maka itu kalau nggak suka baca buku pasti masuk. Terusin, jangan usah ragu-ragu, pasti masuk neraka. Karena kalau buku yang dicetak aja nggak suka, apalagi buku Alkitab. Nah, saya sengaja bawa. Nanti saudara datang ke meja buku ya, berikan tadi dan baca sendiri. Dan khususnya tadi saya lihat Yohanes, namanya Yohanes juga, yang di display bagian depan itu buku-buku saya. Bagi belum tahu ada berapa buku saya juga ada. Ada berapa judulnya yang buku saya? 8 atau 9? 8. Ada 8 dilihatnya. Saya cek nanti nggak beli sama seorang sih. Jangan cuma beli makanan yang jadi tahu cuma 3 jam. Belilah buku supaya jadi cerdas. Setuju? Awas nggak beli ya. Awas. Kalau nggak punya duit patungan. No serius, bacanya jangan baca bareng, nggak lucu. Gantian bacanya. Oke, saya lanjut. Ayo kita belajar. Nanti ini harusnya Pak Erik ngomong. Ini pertemuan apa? Tadi Cilus tanya, Erik ini pertemuan apa? Nggak tahu. Kan kamu yang punya ide untuk pertemuan hari ini. Ngikut aja udah pokoknya ngomong denger ya. Saya mau mulai dengan kata ini. Tadi itu belum kota loh, belum. Itu cuma ngomong soal buku tadi. Oke. Dengarkan. Kalau saudara mendengar kata kesempatan, ayo saudara mikir apa aja kata kesempatan. Saya itu berani meyakinkan semua orang. Enggak perlu punya duit, enggak perlu sekolah tinggi, asal kamu bisa menggunakan setiap kesempatan, engkau pasti berhasil. Setuju nggak saya ngomongnya? Loh, coba renungkan. Serius. Maka itu ketika saya ketemu banyak orang miskin, orang susah, saya bilang jangan putus asa. Gunakan setiap kesempatan. Percaya tidak bahwa kalau setiap kesempatan yang ada di hidup kita, di depan kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tanpa uang, tanpa kuliah, sekolah tinggi, kita pasti bisa berhasil. Jawab setuju tidak? Nah, maka itu sekarang saya tanya. Mendengar kata kesempatan, saudara mikir apa? Ayo. Uang, peluang. Ya, hampir sama dengan uang. Peluang. Betul. Kesempatan untuk peluang. Bukan itu. Oke, kalau ada peluang terus kita mau apakan peluang itu? Satu orang lagi. Mendengar kata kesempatan, saudara mikir apa? Ayo cepetan. Apa? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Apa? Punya waktu, menggunakan waktu, betul. Oke, semuanya salah. Mendengar kata kesempatan tergantung motivasi orang itu. Bisa atau tidak? Betul lah, sekarang motivasi itu menentukan.
Ada nggak orang hidup nggak punya motivasi, pokoknya bisa makan, bisa pakai pakaian, selesai? Ada tidak? Loh, ada nggak? Banyak. Itu biasanya orang-orang yang nggak mau tantangan dalam hidup. Orang mau cari aman buat diri sendiri. Jadi dia nggak mau ganggu orang, tapi juga nggak mau diganggu. Wah, ini barang antik ini, saudara. Dan itu orang paling celaka di dunia. Berarti selama dia hidup, dia nggak pernah berguna buat orang. Maaf, saya cuma cerita. Filipi 1 ayat 21. Itulah motivasi yang terbenar. Kalau mendengar kata kesempatan, yang belum tahu coba baca. Oke, anak saya ini pakai ILT ya, terjemahan ILT atau yang apa singkatannya IMN, apa itu? Indonesia Modern Bible ya. Jadi ini beda. Dengan Alkitab ini, maka Indonesia sekarang punya 10 terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Saya harus punya semua supaya bisa pintar. Hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, hampir sama ya, dan mati adalah keuntungan. Nah, jadi kalau kita mendengar kata kesempatan dan kita memakai ayat ini, berarti setiap kesempatan yang ada itu adalah ini loh ayatnya. Berarti setiap kesempatan yang ada itu adalah Kristus. Karena begitu kita mati, pas ini langsung ke belakang sini, sebelah sini, nggak apa-apa. Ini ayat ini luar biasa. Mendengar kata kesempatan, saya ulangi lagi, tergantung motivasi, betul ya? Motivasi orang itu. Nah, kalau motivasi kita adalah Kristus, maka kesempatan itu adalah Kristus. Nah, ketika kita mati, kalau saya dengar kata mati, ada kesempatan tidak? Nah, tapi selama kita hidup, semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk Kristus Tuhan kita, maka ketika kita mati, kita itu untung. Kok nggak ada yang ngamen, cuma berapa orang? Nah, kemarin malam, saudara, kami ada acara, bukan ibadah, tapi peluncuran tentang alat untuk menyiapkan air, namanya Living Water 8. Nah, saya kaget. Saya rasa kenal orang ini, tapi kok lain, jadi kurus, jelek. Tadi dia tuh binaragawan. Nah, ketika saya lihat istrinya, nggak salah. Terus dia dekatin, Koden pasti kaget. Iya, kenapa kamu? Dia kena kanker usus stadium 2B. Saya nggak berani ngomong. Terus dia cerita, Koden kalau khotbah sampaikannya apa itu? Saya tuh sampai belum bisa nyari. Ini orang dulu gagah, cakep, binaragawan. Saya terlambat. Dokter bilang umur saya tinggal sekian. Nah, baru dia ngomong soal kesempatan. Coba seandainya dulu saya masih sehat, saya buat banyak untuk Tuhan. Nah, saya tetap menghibur sebagai hamba Tuhan. Sekecil apa kesempatan yang kamu punya, gunakan sekarang. Tuhan pasti menyertai kamu. Betul tidak? Ya, tapi jangan anehnya nunggu kok kita sudah itu baru. Ngerti maksudnya? Ya mumpung masih seger-seger gini nih loh. Betul? Harusnya begitu. Nah, ini contoh kesempatan. Saya cuma cerita ya. Saya tidak tahu seorang mikir apa. Kebiasaan saya, setiap kali saya turun di rumah makan, yang saya perhatikan adalah tukang parkir dulu. Itu kebiasaan saya. Nah, ini kan kita di rumah makan Bonami, walaupun bukan untuk makan masakannya Bonami, tapi nggak kita makan Herman, tapi kita tetap rumah makan. Nah, saya langsung tanya tukang parkir, "Wis mangan Pak?" "Sudah Pak." "Oh ya udah, Pak itu tak tukang roti ya?" "Ya boleh lah." Maka itu tadi saya langsung beli roti. Tapi yang
Di samping dia ada 2 orang yang duduk. Taufik, tadi 2 orang itu siapa? Kamu tanya enggak? Bukan tukang parkir toh? Tukang parkir juga. Kok lain seragamnya? Nah, jadi saya berikan 3 orang itu kesempatan buat saya jadi berkat. Ya, saya bilang Tuhan Yesus berkati bapaknya. Terima kasihnya luar biasa. Cuma berapa tadi? Saya beli 4 roti itu gak sampai 70.000. Tapi saya mau jadi berkat. Nah, saya cerita lagi kemarin. Acara peluncuran mesin air itu, Living Water itu di Kelapa Gading Trade Center. Kalau ada orang Kelapa Gading tahu. Nah, begitu saya turun dari Grab, karena saya naik Grab dari bandara, karena saya baru tiba dari Balikpapan kemarin. Begitu turun, langsung penjaganya, Pak, mau ke gereja mana? Langsung ditanya loh satpamnya. Maksudnya, Pak, mall ini sudah berubah jadi gereja semua. Oh iya, satpamnya yang beritahu saudara. Jadi tiap lantai itu gereja-gereja. Jadi tanya dulu mau ke gereja mana? Lah saya bingung, bukan gereja, ini ada peluncuran produk baru. Oh, lantai 2. Langsung tahu. Betul, saya di lantai 2 saja ada 6 gereja. Bayangin, belum lantai 1, lantai 3, enggak tahu, saya enggak tahu. Katanya dulu lantai paling atas itu Betani besar sekali, kursinya 4.000. Itu satpamnya itu cerita. Wih, hebat juga. Nah, karena saya perjalanan jauh dari bandara, agak macet, saya pengen kencing. Juga saya belum ganti baju. Betul. Nah, saya cari toilet di sana. Begitu mau masuk toilet, ada 3 orang duduk, cleanernya. Karena jamnya sore 5:30. Udah makan belum? Kalian berapa orang? Tapi di lantai ini aja, jangan lantai-lantai lain ya. Saya tanya yang di lantai ini saja. Oh, ada 8 Pak. Oke. Saya keluarkan uang 50.000-an, 400.000. Supaya mereka tahu. Meskipun begitu banyak gereja di sini, ternyata tidak semua hamba Tuhan memperhatikan cleaner itu. Saya bilang terima kasih karena kalian berdelapan membersihkan tempat ini, sehingga saya bisa nikmati kencing enak sekali. Pernah nggak mikir itu? Yang pelit pasti pura-pura budek. 400.000 buat saya nggak masalah. Tadi pas kesini karena saya cuma semalam, jadi saya nggak bawa koper, saya bawa ransel. Walaupun batik jadi lecek. Terus saya tiba, Pak Erik milikan kami nginep di Jawa Paragon. Ya, Jawa Paragon. Nah, saya telepon ke bagian laundry untuk setrika, kan kalian tahu saya pakai begini. Begitu ketok pintu, aku harus ngomong, selamatkan orang ini, Denny begini. Tunggu, jangan ngomong baju begini. Namamu siapa? Tegar. Wih, namanya keren, namamu keren. Tapi maaf ya, kita pernah ketemu nggak? Enggak Pak. Oke. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tegar, namamu hebat. Tapi kamu itu rapuh. Wajahnya langsung berubah. Kamu tuh takut ngadepi kehidupan ini, Tegar. Terus dia bilang, Bapak kok tahu? Saya bilang, Isa yang kudus yang ada di kitab suci memberitahu. Penyebab kamu tidak tegar walaupun namamu tegar, karena kamu gak bisa mengampuni ayah. Setelah dia nangis di depan pintu. Sekarang atas nama ayahmu, saya minta maaf. Saya peluk dia. Ini belum ngomong setrika dulu. Saya peluk dia. Atas nama ayahmu, saya minta maaf. Saya minta nomor telepon. Itulah kesempatan. Buat saya setiap kesempatan adalah Kristus. Karena kesempatan itu hidup. Oke? Nah, tadi setelah setrika saya dapat telepon dari Semarang. Ada apa lagi nih? Wah, ini seru lagi. Setelah saya landing dari Manokwari ke Semarang tanggal 8 kemarin. Nah, nomor saya yang Oredo, yang Mentari itu mati. Saya nggak tahu kenapa.
Nah di Papua nggak ada kantor khusus, jadi saya nggak bisa betulin. Nah saya di Papua dari tanggal 25 Desember sampai kemarin tanggal 8 baru keluar. Nah terus anak saya jemput, tolong sebelum kamu sampai bandara carikan papa kantornya Ooredoo, karena nomor papa dicarikan. Jadi mampir ke Ooredoo, yang melayani namanya Gandhi Muslim. Ternyata lama. Ya udah, tapi sabar sekali. Terus selesai, saya bilang Gandhi, bapak minta nomor telepon. Untuk apa pak? Ya untuk tanya-tanya kalau ada masalah dikasih. Tapi Roh Kudus katakan saudara, bukan tentang SIM card itu, tentang masa lalunya dia. Hari itu juga dia manggil saya papa sampai hari ini masih musuh. Nah tim yang saya ajak ini tanya, kenapa bisa begitu? Saya bilang itulah kasih Tuhan. Jadi hanya urusan SIM card, satu jiwa diselamatkan di jamaah Tuhan. Dari situ kami makan. Ada orang Semarang di sini? Nggak ada orang Semarang. Ya udah, saya ngomong tempat makan enak di mana di sini. Habis makan, anak saya buka kamar, 3 kamar kami, 2 kamar ada di Hotel MG yang di Jalan Gajah Mada. Nah karena saya nggak ikut booking, ya mereka. Tapi Roh Kudus bilang kamu perhatikan yang di samping, resepsionis yang di samping. Oh saya tahu seorang itu. Rupanya dia sudah siap-siap ganti jam. Itu jam 3 kurang 10, jam 3 dia selesai. Akhirnya ya udah, saya tahu namanya. Setelah saya dapat kamar, saya telepon dari kamar ke resepsionis. Ternyata yang nama ini sudah nggak ada. Tapi di mana? Oh lagi briefing sebelum ganti shift. Boleh nggak nanti tolong sampaikan kalau udah selesai briefing, saya mau ngomong, suruh dia telepon ke kamar. Kira-kira hampir setengah jam telepon. Dia cuma ngomong sederhana sekali. Sama. Selama dendamu pada bapakmu nggak kamu selesaikan. Kamu mau pindah kerja kemana saja nggak akan bisa awet. Dia shock. Dia berkata bapak dukun ya. Karena dia bisa tahu masa lalu saya nggak kenal. Wih betul-betul Tuhan jamaah dia. Nah sore itu jam 5 saya ada pelayanan di daratan Namas di gereja Metodis. Perjalanan dari Hotel MG ke Metodis, dia WhatsApp saya, Pak, saya tahu Bapak besok pindah lagi kota lain. Pokoknya malam ini saya harus ketemu Bapak. Dia ngatur lagi jamnya, jam 8 Pak. Nggak bisa lebih karena saya ada pertemuan lagi. Ayo, kira-kira kalau saudara mau diatur nggak? Karena saya sudah janji sama beberapa anak saya mau makan nasi liwet di Simpang 5. Jam 5 kebaktian, jam 8 pasti sudah selesai. Oke, saya bilang pada mereka, jadi nggak apa-apa ya, Papa nggak ikut kalian, ini satu jiwa. Dia maksa ingin ketemu karena dia ingin tahu kenapa. Selama saya hidup belum pernah saya mengalami seperti ini. Dia ingin tahu siapa saya. Nah, saya bilang saya ini orang. Percayalah saya masih bisa kentut kok ayat-ayat. Sebab cara dia ngomong itu betul-betul nggak percaya gitu loh. Saya ini orang, saya bilang. Akhirnya saya ketemu. Dia tunjuk satu tempat di Kota Lama Semarang. Wih tempatnya keren juga. Dia ngomong cerita semuanya. Ya saya doakan. Sampai tadi sore itu dia masih kontak saya. Nah, itu kesempatan buat saya. Oh saya kembali lagi yang kemarin malam. Nah saya ini kemana-mana, istri saya juga, saya itu mesti bawa sabun cuci tangan. Kemana-mana saya bawa sendiri. Mau ke Amerika, ke Eropa saya tetap bawa sabun karena seringkali tempat tidak ada sabun. Nah pas saya lagi cuci muka, saya ganti baju di toilet yang kemarin di KTC itu, tahu ada bapak-bapak masuk. Dia tolak-tolak. Nah kebetulan di situ nggak ada sabunnya. Langsung saya keluarkan, perlu sabun. Dia saya bengong. Bengongnya, nah itu kesempatan. Kan dia nggak tanya. Ya walaupun nggak tanya, ya tahu lah. Cari-cari gitu, masih sabun. Dia bingung. Apa kau tahu nggak saya perlu sabun? Habis bapak cari kiri kanan nggak sabun.
saya kasih. Dan Roh Kudus ngomong gini, kamu harus dekati dia sebab dia itu mau cerai. Oh iya? Nah tapi saya ngomong langsung, Bapak, dia tanya, Bapak siapa? Saya pendeta. Oh pendeta. Terus mau khotbah di gereja yang mana? Karantinanya jam berapa? Gitu toh. Saya nggak khotbah. Ini ada acara peluncuran nasihat ayat. Waduh, semua panggil istri saya. Loh, Bapak mau ibadah di mana? Di gereja situ yang khotbah Junaidi Salat katanya. Ya kalau gitu ayo ikut sama-sama ke sini dong, saya bilang begitu, supaya saya punya kesempatan ngomong. Dia panggil istrinya. Saya minta nomor teleponnya, itu kebiasaan saya. Ternyata acara masih belum mulai, saya ngomong maaf ya. Kalau saya salah saya minta maaf. Bukan kebetulan Tuhan mempertemukan kita. Hentikan rencana cerai. Istrinya yang nangis. Ternyata ini istri kedua. Dia sudah gagal pertama. Makanya mau apa lagi? Masa mau 3 kali goblok terus, saya bilang. Saya kalau ngomong sudah apa adanya. Tuhan jamah dia. Kesempatan hanya orang mau cuci tangan. Kalau saya mau cerita nggak habis-habis. Kesempatan. Orang dagang selalu cari kesempatan nggak? Ayo jawab. Pasti. Karena peluang atau kesempatan itu bukan waktu yang ada jamnya. Betul tidak? Nah ini dia. Maka kalau setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kita itu adalah Kristus, maka satu hari kita mati, kita akan untung. Amin. Maka itu saya tiap hari bersukacita karena saya nggak mengurus diri saya sendiri. Saya terlalu sayang kalau saya hanya ngurus diri saya sendiri. Nah, jadi saya ke Semarang, ke Balikpapan kemarin ini bukan karena diundang. Saya ini kalau ada waktu kosong, saya tanya Papa saya di surga, saya harus kemana? Ya saya pergi. Nah nanti tanggal 19 sampai 21 saya diundang ke Singapura. Nah 22 sampai 27 saya ini kosong. Saya tanya lagi, Bapak kemana? Jawabannya lambat sekali. Ya udahlah, tosok belum tiba. Tahu-tahu kemarin, jadi saya sudah beli tiket untuk balik lagi ke Indonesia. Ternyata Roh Kudus bilang, kamu ke Australia saja. Oh iya boleh. Kena denda saya akhirnya, tiketnya tadi itu. Yang dari murah jadi mahal. Nah travel sini Mbak Koden kan saya enggak ada jiwa-jiwa kok mau diurus. Ya udah. Nah tadi itu baru saja 2 hari ngurus tiket Australia. Jadi dari Sydney telepon, lo Koden kesini tuh ngapain? Kok tanya ngapain dan asal? Ya mau jadi berkat. Yang undang siapa? Enggak ada, undang diri sendiri. Udah pokoknya kamu buat acara aja, terserah mau acara apa. Loh, kan di Sydney berapa hari di Sydney? Cuma 2 hari, karena kau cuma punya waktu 4 hari. Jadi 2 hari di Brisbane, 2 hari di Sydney. Harus balik lagi. Nah, travel saya juga bingung. Kau kenapa nggak sayang? Nah, ini otak bisnis. Jangan mikir sayang karena uang, mikir jiwa-jiwa. Itu cara saya hidup. Saya selalu minta Tuhan saya suruh kemana. Nanti akhir Februari nggak ada yang ngundang. Tuhan gerakkan saya untuk ke Eropa. Tanya ngapain kamu ke Eropa lagi? Kan baru dari Eropa. Ya memang Tuhan suruh begitu, mau apa lagi? Saya nggak tahu saudara dengerin itu mikir apa. Artinya pertanyaannya, inilah kalau kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita itu luar biasa. Kok diam cuma gak ada yang amin? Berarti berapa banyak kesempatan yang saudara buang? Ya atau tidak? Banyak tidak kalau begitu? Berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan tapi kita buang? Kenapa? Karena kita mikir diri sendiri. Nah kalau saya mau pergi-pergi ke mana gini, saya tuh nggak mikir duit dulu. Pokoknya saya bilang ya Bapak, itu aja. Pasti dengan sediakan, entah caranya bagaimana.
Maka itu travel agent saya tahu betul-betul. Tahu apa? Sering ngutang. Tiketnya itu saya ngutang dulu, mereka tahu betul. Tapi pasti bayar, saya nggak mungkin nggak bayar. Itu pasti. Artinya, jadi mau gunakan kesempatan, betul. Untuk apa saja dalam hidup ini, minta hikmat Tuhan supaya tahu. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat keempat. Ini sejarah yang luar biasa. Kesempatan. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang keempat. Selama melintasi kota-kota, mereka menyampaikan kepada jemaat-jemaat agar memelihara peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh para rasul dan para tua-tua di Yerusalem. Siapa mereka? Paulus dan Silas. Nah, pelayanan seperti ini itu enak sekali. Enggak perlu bergumul untuk mau ngajar apa atau mau khotbah apa, sebab Paulus hanya menyampaikan yang para penatua dan rasul-rasul di Yerusalem putuskan. Ayat 5. Maka jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan jumlah mereka terus bertambah. Kapan? Setiap hari. Ayo jujur, kalau kita hamba Tuhan melihat pelayanan yang tiap hari jemaat ditambah, orang diselamatkan, seneng nggak? Ayo cepat jawab, senang tidak? Senang. Tapi Tuhan yang tidak senang. Nah, dari mana saya tahu tidak senang? Bukan tidak senang karena jemaat ditambahkan, tapi ini soal Paulus, soal kesempatan. Ayat 6. Saat melintasi Frigia dan Galatia, karena dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia. Saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Maka itu saya ini jarang sekali bisa khotbah di gereja-gereja besar yang kaya. Alasannya karena saya bukan tipe hamba Tuhan undangan. Nah, gereja-gereja besar itu kan punya jadwal setahun, iya atau tidak? Nah, saya nggak bisa. Saya itu selalu berjalan minta Roh Kudus tuntun. Maka itu acara 2 hari ini saya sempat ribut sama Ibu Pendeta Linda Haryanto. Lin ya, sempat ribut ya. Tapi sudah disiapkan jauh-jauh hari, dibatalin mendadak. Saya bilang nggak bisa hidup seperti ini. Sayang waktunya. Saya mau gunakan. Ini Koden sempat marah loh. Tanya, kalau Linda cerita nggak sama kamu? Marah betul. Loh kok enak tiba-tiba dibatalin tanpa ngomong. Koden nggak jadi. Saya bilang nggak bisa main-main seperti ini, maaf ya. Karena buat saya waktu itu berharga sekali. Saya tuh nggak mau nganggur, saudara. Karena orang susah masih banyak. Saya nggak mau santai-santai dalam hidup. Terus begitu. Cuma cerita ya, jangan mikir. Setiba dari Eropa, setelah sebulan lebih kami pelayanan di Eropa. Tiba tanggal 18 Desember malam, hampir jam 9. 19 saya harus ke Makassar karena ada pelayanan. Bayangkan, 20 saya mesti ke Manado, langsung ke Tondano. 2 hari pelayanan. Tanggal 22 saya ke Sangir, ke Talaut, ke Melongwane, ke Lirung, ke Sere, ke Moronge, ke kampung-kampung. 24 saya terbang pagi balik ke Papua. 24, 25, 26, 27, 28, 29 saya ada di Papua di Nabire dan Biak. Tanggal 30 saya ke Kediri. Ada keluarga besar minta retreat. Tanggal 1 siang selesai, saya malamnya balik ke Papua lagi. Terus keliling lagi sampai tanggal 8 saya ke Semarang. Terus 9 ke Balikpapan. Ke balik saya. 8 ke Semarang, ya 9 Balikpapan, 10 ke balik. Gimana?
Berapa ke Balikpapan lupa. 9 saya ke Semarang, 10 Balikpapan, 11 balik Jakarta. Hari ini ke sini. Besok saya mesti balik Jakarta lagi. Karena minggu pagi ada pelayanan 2 kali, minggu siang ke Subang. Senin saya lamaran anak saya di Bandung. Senin malam KKR di Bandung. 16 pagi saya mesti balik ke seminar tentang nama Yahweh di IAS Makassar. Malamnya kami berdoa pulang ke Nabire. 17, 18 Nabire, 19 saya ke Singapura. 22 malam saya ke Australia. Kalau Zara lihat begitu, lihat saya capek enggak? Nah, pengusaha pasti mikir duitnya sopo. Pokoknya duduk duitmu kok repot. Maaf saya ngomong. Saudara, ini hal yang luar biasa. Untuk kesini aja, Lin, jangan marah ya. Saya ini kalau ngomong apa adanya. Si Linda memberikan tiket, kami datang. Nah, karena WA-nya cuma bilang tiket ini, ya udah. Besok kami cari tiket sendiri, bayar sendiri untuk besok balik. Saya bukan minta, saya cuma cerita. Ini cara saya hidup. Setiap kesempatan saya gunakan sebaik-baiknya untuk Kristus. Ya. Nah, Paulus bingung kenapa dicegah memberitakan Injil di Asia, karena ini luar biasa. Saudara, ini saya mau cerita sejarah. Maka itu baca buku, enggak, amin, supaya pinter. Nah, puji Tuhan, amin. Awas enggak beli bukunya. Yunti bilang papa ya, kamu buat berapa banyak yang enggak laku, awas nanti. Saya tunggu di pintu sana. Ya. Oke. Paulus bingung. Oke, gini sejarahnya. Saudara pernah menyadari enggak bahwa gereja Eropa itu gereja yang luar biasa? Betul? Apa luar biasanya? Karena yang menginjili dunia kan gereja Eropa. Betul? Belanda, Jerman, mana itu? Portugal, Spanyol, Inggris. Seluruh dunia diinjili gereja Eropa. Nah, Kisah Rasul 16 inilah sejarah kapan Injil masuk ke Eropa. Paulus yang dipakai untuk menggunakan kesempatan yang dari Tuhan. Ayat 7. Maka ketika tiba di Misia, jadi Paulus masih ngotot maunya ke Asia, sebab hatinya untuk orang-orang Yahudi masih berat. Dia punya beban, saudara-saudara harus diselamatkan. Enggak salah itu beban. Tapi Bapa di surga punya rencana lain yang Paulus tidak tahu. Maka itu saya ulangi lagi, gara-gara Kisah 16 ini, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bukan pendeta undangan. Saya hanya meminta Roh Kudus tentukan saya harus kemana, kapan, dan bagaimana. Sesekali aja, kalau pas waktu saya kosong. Nah, di antara gereja-gereja besar, saya ini disebut pendeta ban serep. Jadi misalnya ada pendeta, saya diundang nggak bisa, terus saya ditelepon, kok dia kosong, pas kosongnya saya datang. Nah, itu ban serepnya di situ. Itu pasti Tuhan. Oke, jelas ya. Nah, masih ngotot di Asia, Misia. Mereka, kata apa ini? Nah, stop dulu. Kalau ada kata mencoba itu menunjukkan apa? Ayo toh, kata mencoba itu ada unsur apa di hati Paulus? Ngeyel, ragu-ragu, ya coba-coba gitu, susah bener jawabnya. Kalau ada kata coba-coba itu artinya apa? Enggak pasti, karena dia bingung. Kenapa kok aku dilarang Injil di Asia? Maka itu setelah tiba di Misia, nggak bisa juga mereka mencoba masuk ke Bitinia. Nah, saudara bisa buka kamus Alkitab, peta Alkitab di bawah. Pas Rasul hampir nggak pernah bawa Alkitab buku sih. Ada handphone semua, tapi bisa lihat di Google. Nah, ini semuanya wilayah Asia. Setelah itu tetapi siapa? Roh. Nah, ini ada terjemahan beda. Roh Yesus harusnya. Alkitab terjemahan baru tidak mengizinkan mereka. Pusing Paulus. Kenapa nggak boleh? Udah ayat 8.
Setelah melewati Misia, masih ngotot, mereka turun ke Troas. Memang itu turun dari bukit. Dan yang hebatnya, nama-nama ini masih asli, masih ada sampai hari ini. Itu yang luar biasa Alkitabnya, nggak berubah sampai Troas. Ada apa? Ayat 9. Pada malam harinya tampaklah suatu penglihatan kepada Paulus. Malam. Ini luar biasa. Berarti kalau sudah malam ada kesempatan tidak? Enggak ada. Zaman itu loh. Zaman itu. Masih ingat transportasinya apa? Zaman itu. Lah, cepat jawab. Apa transportasinya zaman itu? Kuda atau kapal. Jalan kaki yang paling gampang. Lah kalau malam kan gelap, nggak bisa kemana-mana. Nggak ada kesempatan. Nah, saya tanya, Paulus tidur atau tidak malam itu? Tidur atau tidak? Tidur atau tidak? Kenapa tidak? Ya, kalau tidur maka bermimpilah Paulus. Gitu loh caranya belajar. Nah ini kalau ini sih gak usah sekolah teologi, ngerti sendirilah. Ngapain mahal-mahal bayar? Dengar ya? Kenapa dia nggak tidur? Ayo, kenapa dia nggak tidur? Sumpek, betul. Iya, kenapa sumpek? Ayo kita bongkar Alkitab ini. Iya, karena itu nggak boleh, situ nggak boleh, sini nggak boleh. Terus kemana? Nah, padahal kan dia sudah enak melayani, nggak pakai pergumulan mau siapkan khotbah apa, sebab yang diajarkan semuanya keputusan Yerusalem. Ini luar biasa kesempatan. Percaya nggak? Seringkali kita ngalami malam di tengah siang hari jam 12. Ngerti kalimat ini? Lo ngerti tidak? Nggak ngerti? Oke, ada yang jujur, saya tenang. Arti malam walaupun di siang hari, ketika ada 3 keadaan terjadi di hidup kita. 1, sedang ngatang-ngatang sakit nggak ngapa-ngapain. Itu malam nggak walaupun siang? Lo sakit kok cepet. Nah, 2, ketika nggak punya duit pun nggak bisa cari utangan. Lo itu malam nggak walaupun siang? Oke, yang ketiga, ketika punya persoalan berat sekali sampai nggak bisa apa-apa. Mulai hari ini ternyata kesempatan menurut ayat ini adalah sebuah tidak ada kesempatan. Ya, saya cari ngerti maksud saya. Ternyata ketika tidak ada kesempatan pun itu kesempatan. Ngerti maksudnya? Ini kan gak ada kesempatan. Sudah malam mau kemana? Bingung juga. Begitu kata mencoba. Tapi di situ ada kesempatan. Kesempatannya siapa? Kesempatannya Tuhan. Amin gitu loh sekarang. Maka itu kalau 3 hal itu diizinkan Tuhan terjadi di hidup saudara, jangan minta doa sembuh ya. Nikmati dulu atang-atang tadi dulu. Enggak amin lagi. Nikmati dulu, tapi nggak bisa kemana-mana. Oke, ketika nggak punya duit, nggak usah doa untuk minta duit, diam saja. Enggak amin lagi. Ketika persoalan begitu berat sampai nafas bukan asma, bukan, karena begitu sesaknya hidup ini, sudah diam, nggak usah banyak macam-macam. Amin, diam. Itulah kesempatan Papa menunjukkan sesuatu. Apa kesempatannya? Paulus dapat penglihatan ada seorang Makedonia yang sedang berdiri berseru kepada Paulus, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Ayat ini saya kenal pertama kali tahun 72. Ternyata semua lembaga misi dunia untuk misi pasti pakai ayat ini. Nyebranglah, tolong kami. Maka itu saya suka ke daerah-daerah, saya suka. Banyak yang perlu ditolong. Nah, Makedonia itu karena pakaiannya. Ini wilayah Eropa yang pertama.
saudara buka peta. Turki itu negara yang unik karena ada Asianya, ada Eropanya, itu Turki. Nah ini perbatasan. Sampai hari ini namanya masih Makedonia juga. Nah ketika kesempatan manusia tidak ada, maka kesempatan Tuhan yang datang. Amin kan itu. Maka itu jangan suka nyalakan siapa-siapa kalau lagi ada apa-apa. Kok cuma satu yang amin? Percuma kita nyalakan. Ini gara-gara kamu. Kenapa kamu WA gitu? Kenapa kamu begitu? Bukan. Tuhan izinkan kita tenang dulu. Serius. Maka itu kalau hidup di dalam Tuhan nggak ada yang salah. Kenapa? Sebab yang salah pun bisa diubah jadi benar. Karena dia pintar, dan itu saja. Itulah kesempatan. Jadiin kau tidak marah sama kamu ini. Ya, karena Tuhan berikan kesempatan yang lain. Nanti ya ini cara kita hidup untuk tahu betul. Ayat 10. Setelah apa? Melihat penglihatan itu, ini kami cepat berusaha untuk pergi ke Makedonia karena kami berkesimpulan. Nah, kalau ada kata berkesimpulan, itu menunjukkan orang itu tadinya bagaimana? Bimbang, nggak ada persiapan, nggak mikir ke situ. Paulus memang nggak pernah rencana, tapi dari penglihatan itu kami berusaha pergi ya, ke Makedonia karena kami berkesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami kali ini untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Jadi ini sejarah hebat saudara. Inilah titik Eropa diinjili, itu di Kisah 19 ayat 10. Buat saya ini luar biasa. Apalagi saya sudah sering ke Eropa, pernah tinggal lama di Eropa, melihat fakta ayat ini. Nah yang saya tanya, dengar ya. Kira-kira kalau Paulus ngotot tetap mau di Asia, pelayanannya tetap berhasil atau tidak? Awas jawabnya, harus mikir baik-baik. Walaupun cuma satu di antara dua. Kalau Paulus tetap ngotot, aku nggak mau, pokoknya aku mau di Asia, dia tetap berhasil nggak pelayanannya? Jawabannya cuma ada satu di antara dua, kok berhasil atau tidak? Berhasil. Sebab yang diberitakan adalah firman Tuhan. Dan tadi itu ayat yang keempat, ayat 5, jiwa-jiwa ditambah tiap hari. Tapi Tuhan nggak disenangkan. Ingat 2 kali sebelum ini saya ngajar di sini, waktu itu mimbarnya sebelah sana. Masih ingat soal menyukakan hati Tuhan? Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Menyukakan hati Tuhan itu tidak sekedar asal melayani. Katakan amin. Harus tahu apa yang dia suka. Nah, waktu itu untuk Paulus, Papa suka dia ke Eropa, bukan di Asia. Asia ada urusannya Petrus, Filipus dan sebagainya. Tetap berhasil, kalau dia nggak mau tetap berhasil. Tapi ini dia, Eropa akan terlambat terima Injil. Betul tidak? Eropa akan terlambat terima Injil. Nah, kalau saya terlambat, yang berhasil iblis. Maka itu jangan terlambat. Karena Papa minta kamu mau ngomong sesuatu enggak? Karena buat Papa pertemuan kita itu aneh. Ini salah satu anak saya tuh gak kenal dia. Papa ini lupa, kamu bisa tahu nomor telepon Papa dari siapa? Waktu acara apa? Dapat dari mana telepon Papa? Kenapa kamu bisa kontak? Siapa yang ngasih tahu? Apa? Gak dengar? Ngomong yang kenceng. Seminar apa? Oh, home itu. Nah ini
Jadi waktu itu, maka itu kalau Roh Kudus gerakkan, saya lagi ngomong, tunjukkan nomor telepon, saya akan tunjukkan. Nah tiba-tiba suatu hari, kapan Lin kita koyok terakhir kita di Tamtama yang Januari itu, Januari ya Ber ya, yang ketemu pertama kali. Bukan Januari, November atau Januari, kita Tamtama. Kapan itu Ber? Sini saya berikan sini Ber, sini Pak. Kamu maju ke sini, sudahlah sini. Nah ini bukan untuk apa ya, kamu harus ngomong supaya semua kita bisa belajar tentang kata kesempatan. Ya. Jadi tiba-tiba dia itu kontak saya lewat messenger. Kontaknya apa ya Papa juga lupa. Ngomong apa waktu itu? Coba kamu cerita dikit aja. Aku lupa. Lupa. Iya. Ya, kok bisa kontak Papa? Kamu itu cerita soal apa? Soal masa kuliah. Masalah kuliah. Nah ini dia. Dia kontak saya masalah kuliah. Saya nggak tahu siapa dia. Nah, saya itu cuma selalu mengandalkan Roh Kudus. Saya Papa, saya harus buat apa atas orang ini. Maka itu saya tidak bisa dipaksa oleh siapa saja. Kalau bukan Roh Kudus menyuruh saya nggak akan. Maka itu kalau ada orang minta saya, walaupun saya pas lagi punya duit, kalau yang punya duit nggak nyuruh, tekakan nggak akan keluar duit itu. Itu prinsip saya itu. Nah tiba-tiba Roh Kudus bilang biayai kuliahnya. Nah pas hari itu saya ada di Surabaya yang di kita Tamtama itu. Ayo kamu ketemu anaknya ya pemalu gini. Tahu dia itu bilang saya sudah di sini mana? Ternyata tunggunya di Balai Sahabat Genteng Kali itu. Sampai saya turun dari kita Tamtama. Ngapain kamu di situ? Malu pakaian saya. Enggak usah malu. Ayo aja. Dia ngajak temannya. Siapa nama teman? Edo. Saya ajak ikut ke kita Tamtama. Dengar firman Tuhan. Ada. Akhirnya berhasil kuliah. Nah, berapa hari yang lalu mamanya telepon saya nangis. Bukan nangis sedih. Nangisnya terima kasih. Kenapa? Ternyata dia ini punya tunggaan. Tanggal 10 kemarin baru bisa dibayar. Kalau dia nggak bayar, gagal kuliahnya. Nah, coba kamu cerita. Saya mau cerita begini karena kesempatan. Saya nggak pernah kenal dia. Tentu dia bisa kontak. Nah, tolong ya, biar setiap saudara itu punya anak-anak juga ya. Terpujilah Tuhan kalau di hidup saudara selalu ada orang bisa berkata begini kepada saudara. Saya nggak tahu hidup saya jadi apa kalau saya nggak ketemu ibu, nggak ketemu bapak. Ngerti nggak kalimat itu? Itulah kesempatan yang Kristus beri buat kita. Anak ini saya juga nggak tahu, tapi mamanya bilang, aduh Pak, sebagai orang tua kami memang gagal, tapi nggak tahu kalau anak ini nggak ketemu bapak. Nah kamu ngomong gimana mama? Kok sampai nangis? Papa juga kaget. Ngapain dia nangis? Ngomong, gak usah malu-malu kamu itu. Kok waktu jadi pemimpin, jangan minder. Ya. Kok waktu dulu ketemu papa ini waktu bulan Desember 2016 ingatku. Waktu itu aku bingung tentang aku mau magang, atau aku bingung cari tempat, atau aku kontak papa untuk dicarikan tempat untuk magang. Oh iya, soal magang. Terus akhirnya papa ngasih tempat di Jakarta ingatku, tapi pihak kampusku gak boleh aku ke Jakarta. Akhirnya aku ikut kampus di KAP daerah Darmo sini. Terus akhirnya aku selesai kuliah semester 6 selesai. Terus akhirnya aku itu akhirnya aku ngejaga tugas akhirku gak terselesaikan. Soalnya aku menghabiskan uang kuliahku. Jadi aku masih ada kekurangan uang kuliahku untuk semester 7ku. Akhirnya aku kontak papa, minta tolong soalnya aku gak cukup. Soalnya aku gak cukup itu untuk nutup kekuranganku ya semester 7. Nah terus mama kok telepon papa sampai nangis kenapa? Papa bingung di rumah mau nangis.
Kenapa? Salah telepon ngomong apa? Tak bilangin, ada orang yang mau itu nutup kekuranganku kuliah untuk semester 7. Itu aja, karena duduk, awas kamu takut-takut. Ntar kamu dikeroyok orang banyak ini. Maaf ya, saya cerita ini bukan untuk saya. Kalau kita mau buka hati, buka mata, buka telinga, dan yang terakhir saya lupa buka dompet. Awas pura-pura budek ini. Berapa banyak orang akan diselamatkan dan ditolong hidupnya. Amin. Maka itu kalau saudara bertanya-tanya tentang keuangan saya, ini cara saya hidup. Pernah ada seorang pengusaha yang tahu cara saya hidup. Dia berkata begini, kalimat yang bagus. Saya baru tahu sekarang ini, antara Tuhan dengan kode itu berlomba-lomba cepat-cepatan memberi. Maksudmu? Nah, saya nggak tahu kalimat itu. Jadi begini, ketika Tuhan tahu kode suka memberi, Tuhan memberi kali. Begitu baru diberi, Tuhan beri lagi. Begitu baru diberi, Tuhan beri lagi. Terus begitu. Baru tahu istilah ini dari kamu. Saudara, kalau saya ibaratkan uang itu adalah air, seger nggak kalau minum air yang nggak disaldokan terus? Kok nggak amin? Lu ngerti nggak? Jangan pura-pura nggak ngerti lah, saya tanya. Lu ngerti nggak? Berarti air yang saya minum tiap hari air yang segar karena baru terus. Karena saldonya kosong. Serius, saudara. Hari ini saya belum nggak bisa bayar tiket untuk guru yang mau pulang. Karena saldo saya cek, saya nggak minta duit di dalam nama Yesus, saya nggak minta. Saya cuma cerita supaya tahu bos itu sering nggak punya uang, tapi jangan lupa sering punya uang juga. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Benar. Itulah kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita mau pakai betul-betul untuk kemuliaannya. Saya tidak tahu hati saudara diaduk-aduk Tuhan kayak apa hari ini, saya tidak tahu. Tapi pasti diaduk-aduk. Betul? Nah, pasti cuma ada dua golongan orang, yang menurut dan nggak nurut, dan itu saja. Terserah saudara mau apa. Bagian terakhir, siapnya untuk hidup itu jadi berguna begitu. Hebat sekali. Nanti kalau saudara baca terus, Tuhan selalu pakai key person, peran istilah itu orang kontak. Siapa orang kontaknya untuk Eropa? Sejarah Lydia, pengusaha, wanita pengusaha kaya, itu kontak person yang pertama. Maka Injil terbuka ke Eropa. Tuhan pakai luar biasa. Dan banyak sejarah Alkitab menyatakan perempuan dipakai Tuhan, tapi setan juga sering pakai perempuan imam. Maka itu harus jaga-jaga dalam hidup ini. Itu yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita semua. Oke, kita lanjutkan. Kita buka kitab Keluaran pasal 33. Pasal 3, 33. Musa sempat mau kehilangan kesempatan karena dia tidak nurut, tapi Tuhan ajak Musa diskusi. Keluaran 3 mulai ayat 1. Keluaran 3 mulai ayat 1. Nah, ini ayat yang kita pakai waktu itu soal menyenangkan Tuhan, kalau saudara masih ingat. Adapun Musa, dialah yang mengembalakan kawanan domba Jitro, mertuanya seorang imam di Midian. Ia mengiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun, dan sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Pertanyaannya, berarti selama Musa jadi gembala, dia pernah sampai ke Horeb atau tidak? Kalau kita baca ayat ini, belum. Nah, ini yang luar biasa. Kalau saudara Alkitab saudara buka sekarang, ini kan cuma IMB ya. Singkatannya Indonesian Modern Bible, ya.
Coba. Adapun Musa, kata apa? Satu kata itu penting. Di Alkitab saudara lihat. Biasanya. Nah ini dia. Orang yang hidupnya hanya karena kebiasaan pasti nggak pernah punya kesempatan. Sebab orang yang hidupnya sudah biasa, yang rutinitas, betul tidak? Pagi bangun harus jam 5 misalnya, terus jam 5 mesti ini dulu, itu dulu, terus jam 6 mulai sarapan, terus setengah 7 mulai siap, ganti baju atau mandi, jam 7 masih berangkat. Kalau begitu terus, hidupnya akan monoton dan membosankan. Biasa. Maka itu jangan hidup karena kebiasaan, katakan amin. Hiduplah karena kesempatan yang Tuhan beri. Itu akan menyenangkan sekali. Maka itu ingat ya kalian yang ke Kediri, kenapa Papa marah pada kalian? Dikasih kesempatan tidur semua, awas. Itu saya marahin mereka. Dia kasih hilang, kalian hilang 3 kali kebaktian. Saya nggak usah tahu. Yang lain nggak usah tahu ada apa, urusan pribadi. Oke. Biasa. Hidup jangan rutinitas. Pagi bangun ngelipati baju, siang ngelipati lagi. Bajunya berapa banyak mau dilipatin terus? Ada orang gitu nggak? Suka toto-toto aja kerjaannya. Sampai bingung kok nggak habis kamu totoin. Lu ada nggak orang kayak begitu? Dipindahin ke situ, nggak cocok pindahin ke sini, terus muter aja selama itu. Nah sayang waktunya. Bukan berarti nggak boleh ngatur, boleh supaya rapi itu boleh, tapi gunakan kesempatan. Nah karena Papa di surga enak melihat Musa, cuma mundar-mandir kayak setrikaan. Pagi-pagi keluar rumah mertuanya, giring kambing, domba, kasih makan, sore pulang lagi, dia urusan keluarganya, tidur, besok gitu lagi. Tahu berapa tahun ini? Berapa tahun? 40 tahun kayak setrika. Bayangkan, Tuhan sumpah. Percuma aku memberikan kamu fasilitas, kapasitas, aku investasikan ke kuasaku ke kamu. Kalau cuma muter-muter dari rumah ke padang gembala pulang lagi, maka itu suatu kali Tuhan harus merubah hidup Musa. Kesempatan diberi ke Gunung Horeb, karena dia belum pernah. 2. Bagaimana cara Tuhan berurusan dengan Musa? Ini luar biasa. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam lidah api dari tengah-tengah semak belukar. Tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tapi tidak hangus terbakar. Maaf, secuek-cueknya orang cuek, Musa itu cuek. Melihat api, tapi yang dinyalakan apinya barangnya nggak kebakar. Secuek-cueknya orang cuek, noleh enggak? Lu cepat jawab. Noleh. Nek sampai enggak noleh, yo picek konret ngomong aja sudah. Maaf saya kalau ngomong. Kalau enggak noleh ya berarti buta kamu. Maka itu ketika saya pernah sharing, saudara, begitu banyaknya orang susah di sekitar kita, ada yang jawab loh, Pak maaf, selama ini saya kok nggak pernah ketemu orang susah. Saya bilang, picek motomu, saya bilang begitu. Buta kamu, kok bisa sampai hati kamu ngomong, selama ini gak pernah lihat orang susah. Setuju gak saya ngomong gitu? Jahat sekali nih orang. Ini mantan penjual bakso, saya sudah punya mobil, hebat dia. Oke? Jadi papa kita sering buat sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita. Setuju saya ngomong ini? Setuju? Supaya kita keluar dari rutinitas. Maaf, jangan tersinggung. Tidak ada orang yang begitu membosankan hidupnya kecuali orang beragama. Setuju? Kok cuma satu yang ngomong? Saya ulang.
Tidak ada kelompok manusia yang begitu membosankan hidupnya kecuali orang beragama. Sebab agama itu rutinitas. Maaf, ini loh, gong saya itu di sini. Orang gereja itu menjelahi orang Jawa Tengah ini. Orang gereja itu pasti membosankan. Habis acaranya sama terus. Senin doa jemaat, Selasa nyiapkan warta, Rebo latihan musik, Kamis doa jemaat lagi, nanti Jumat kaum wanita, Sabtu kaum muda, Minggu terus. Halo, iya atau tidak? Maka tuh saya ini heran kalau ada orang ingin jadi gembala. Mikir, saya bilang, itu menjenuhkan dan membosankan. Untung gak ada pendeta di sini. Jangan tertawa dulu, yang hampir ada, hampir. Stop. Itu rutinitas, kan gitu bukan acara gereja. Latihan musik, lagunya sama, cuma aransemen jadi ganti dikit-dikit gitu aja. Maaf saudara, kalau kita hidup dalam rutinitas, maka kesempatan akan hilang terus. Maka itu berapa orang yang ikuti cara hidup saya tuh menyenangkan. Karena tiap hari saya akan lihat hal-hal baru. Tadi ini ketemu Tegar itu, dia tanyanya gini, Bapak tahu nggak apa? Bapak ini orang pertama yang pernah ngeritik nama saya. Tapi betul ya sudah. Tapi dia bilang, saya baru sadar hari ini, Pak. Ternyata saya tidak tegar. Ya sudah. Itulah kehidupan. Bisa berguna untuk orang lain hanya gara-gara setrika baju. Tahu kenapa papa kita main api hari itu? Cepetan. Musa kata ceritain. Kenapa papa main api dengan Musa? Bakar-bakar tapi nggak terbakar, itu kan mainan namanya. Kenapa? Karena ayo cepetan. Kenapa? Mengancing perhatian. Betul. Apalagi selanjutnya? Karena seperti Paulus, ada proyek baru yang harus dikerjakan. Kamu ke Eropa. Musa ada proyek besar yang disediakan Bapa di surga. Balik ke Mesir. Nah, kesempatan yang Papa beri buat kita, anak-anaknya, selalu bicara soal proyek-proyek besar. Aduh, susah benar. Amin. Nah, tanggal 20 Desember lalu Presiden Jokowi kena billing. Nah, itu buat saya unik. Presiden Jokowi akan dikenang dalam sejarah Republik Indonesia adalah presiden yang paling banyak buat airport. Betul tidak? Belum pernah 6 presiden yang sebelumnya membuat bandara sebanyak Jokowi. Kedua, Jokowi akan dikenang oleh bangsa Indonesia dalam sejarah presiden yang paling banyak buat jalan tol. Saudara, tanggal 30 Desember kemarin itu panitia Kediri sudah was-was. Minta saya merubah tanggal. Nggak bisa. Saya sudah beli tiket. Saya pelayanan. Cobalah batalin. Tiba tanggal 29 saja. Karena acara tanggal 30 jam 6 sore. Nah, pas saya landing dengan Sriwijaya jam 2:30. Bagaimana mau sampai Kediri? Macetnya itu. Memang saya tahu juga. Saya juga sebenarnya mikir, aduh gimana ya? Tuhan kasih saya hikmat. Saya minta anak saya Bobby Wawni, kamu berangkat dulu, nyanyi dulu, tunggu sampai Papa datang. Tapi nggak bisa merubah tanggal saya. Ternyata hampir 10 hari sebelum tanggal itu, seminggu sebelum tanggal itu, tol diresmikan. Wah, kalau nggak ada tol itu nggak nyampe, bisa jam 8 malam saya sudah ke Kediri. Bisa bayangkan dari Surabaya, Krian, sepanjang Krian, Mojokerto dulu nggak ke Kertosono, berangkat, itu macetnya kayak apa itu? Ternyata kami sampai di Kediri jam 5, saudara, cuma 2,5 jam gara-gara tolnya Jokowi. Hebat. Nah, ini dia. Jokowi kena bilih tanggal 20 itu unik.
di samping meresmikan PLTG ya untuk listrik kami di Nabire, Jokowi meninjau bandara Nabire. Nah saya tuh bilang, saya dengan istri saya pas nggak ada di Nabire, ngapain bandara belum apa-apa, jangan lagi pos satpam aja nggak ada. Kalau saudara terbang ke Nabire, lihat bandara baru, itu baru kelihatan garis hutan dibabat, udah cuma itu. Nah kenapa diresmikan? Bukan diresmikan, tapi Jokowi menolak. Nah itu kalau saudara dengar berita ya, oh itu kisahnya luar biasa. Ternyata Jokowi minta buatkan maket, Presiden minta buatkan maket Bandara Nabire. Nah ketika Pak Presiden berdiri di maket itu, harus segera direalisasikan, sebab Bandara Nabire itu pintu untuk 5 bandara yang di pedalaman. Jadi di atas Nabire itu ada 5 kabupaten, baik pelabuhannya maupun bandaranya sangat tergantung dengan Nabire. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Kesempatan. Walaupun belum ada bandaranya, tapi orang lihat, dan itu berita nasional. Waduh, waktu Jokowi ke Nabire saya banyak dapat WhatsApp beritanya semuanya itu. Karena nanti Nabire iya. Ada satu orang dari Jakarta sana bilang, ketika saya baca Jokowi bilang Bandara Nabire begini-begini, saya baru tahu. Saya ini bertahun-tahun tanya, kenapa Tony Koden kok ke Nabire? Kenapa kamu di Jakarta saja? Karena orang dari dulu minta, kok di Jakarta aja? Saya biayai semua. Saya bilang, Red, enak aja. Terus saya mau kamu jadikan apanya? Nah, ketika Jokowi itu dia baru ngerti kenapa Nabire. Nanti saya bacakan WhatsApp-nya, luar biasa. Nah, ada kesempatan yang Tuhan beri. Atau walaupun Jokowi bukan hamba Tuhan. Ngerti nggak ilustrasi ini ya? Ternyata kesempatan untuk semua orang, siapa saja. Karena buat Bapa di surga, kesempatan itu adalah proyek Dia untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Betul? Jadi siapa saja bisa dipakai. Coba kau lihat Alkitab, Raja Kores masih tahu? Raja Kores ya, itu raja kafir, tapi namanya paling terkenal di Perjanjian Lama. Bahkan Kores disebut ini gembalaku. Coba-coba. Di seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak pernah ada rasul-rasul, nabi-nabi, raja-raja yang hebat yang dapat pujian, dapat hadiah, dapat privilege, dapat favor, kesempatan, penghargaan seperti Kores, dan gak ada. Saya nggak tahu di Alkitab IMB, kalau perjanjian terjemahan baru saya hitung ada 12 janji yang Tuhan beri kepada Kores. Saya pertama belajar ini saya kaget. Kenapa? Saya tanya. Maka itu kalau belajar Alkitab, baca, tambah lagi baca buku, jangan lupa ya. Saya lihat sejarah siapa Kores ini. Lihat itu. Demikianlah Yahweh berfirman kepada orang yang diurapinya. Siapa dia? Kores, betul. Maksudnya bukan orang percaya, raja kafir. Kepada Kores yang tangan kanannya telah aku pegang. 2 diurapi, tangan kanannya aku pegang. Untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya. 3, ya, aku akan membuka ikat pinggang para raja. 4, untuk membuka pintu-pintu di hadapannya. 5, dan pintu-pintu gerbang tidak akan tertutup. 6, terus, aku akan berjalan di depanmu. 7, dan membuat yang bergelombang menjadi rata. 8, aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga. 9, dan mematahkan palang-palang besi. 10, aku akan memberimu harta benda terpendam. 11, harta karun di tempat-tempat tersembunyi. 12, sehingga engkau dapat mengenal bahwa akulah Yahweh Elohim Israel yang memanggil engkau dengan nama. 12 janji yang tidak pernah diberikan kepada raja seperti Daud, Salomo, nabi-nabi hebat. Paulus pun nggak pernah terima janji ini. Nah, saya penasaran, kenapa ini orang sehebat ini? Pasal 44, 2 ayat terakhir, ayat berapa saya lupa. Betul-betul luar biasa. Maka itu saudara, kalau jadi Kristen, jangan Kristen ecek-ecek. Enggak, amin. Apa itu ecek-ecek?
Kristen mateng enggak, mentang enggak. Itu enggak rewat ngelorok. Itu buat perut sakit itu Kristen kayak begitu itu. Mentah-mentah sekali bisa dirujak, matang-matang sekali dimakan. Nanggung-nanggung itu. Maaf. Dialah yang berfirman mengenai Kores. Nah ini penyebabnya. Nanti saudara baca kitab 2 Tawarikh pasal terakhir, perikop terakhir, langsung nyambung kitab Esra. Karena dari Tawarikh langsung Esra. Nah ini sejarahnya saudara. Nah maka itu baca buku supaya tahu. Oh enggak, amin lagi. Awas bukunya enggak habis, awas orang segamanya ini. Awas. Kasihan tuh yang saya angkat-angkat berat supaya kosong. Ya. Saya enggak minta komisi, tanya dia aja. Dengar. Dialah yang berfirman mengenai Kores. Karena saya penasaran, kenapa raja kafir bisa dapat 12 janji yang hebat? Yang mengembala bagiku. Nah, coba yang baca yang terjemahan baru, coba apa kalimatnya? Dia. Nah, ini yang saya kaget lagi. Apa enggak keliru Bapak? Kores itu gembalamu. Ya berarti engkau dombanya dong. Masa? Ya betul nggak? Ini luar biasa. Daud aja nggak pernah dapat kalimat itu. Yang mengembala bagiku dan dia akan menggenapkan. Ayo ini yang saya suka. Seluruh keinginanku. Terjemahan baru apa? Dia yang akan apa? Ya ada. Segala kehendakku apa? Ada. Akan digenapinya. Coba dengarkan. Lama saya merenung tentang orang ini. Hebat benar. Maka nanti pulang ya, baca 2 Tawarikh pasal terakhir, perikop terakhir, dan Esra 1. Ini kisahnya. Ketika bait suci hancur di Yerusalem, tidak ada nabi dan raja Israel yang punya inisiatif untuk membangun. Gak ada. Tiba-tiba orang ini muncul, menyuruh Esra dengan semua timnya pulang. Kembali kamu ke Israel. Enggak cuma disuruh pulang, diberi uang saku, pembiayaan semua ditanggung. Maka itu Pak Heran, siapa kamu bisa punya inisiatif? Saudara, inilah salah satu rahasia yang Tuhan berikan kepada model pelayanan saya selama ini. Ini tadi lah berjalan ke sini, ada gereja baru buka, minta uang mau beli sound system. Saya jawab, kalau toko punya duit enggak akan. Kenapa? Kitab Hagai, hidup Kores itu jadi pegangan saya. Kalau saudara dalam melayani mengutamakan rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah siapa rumah Tuhan sesungguhnya? Manusia. Maka itu kenapa dari awal tadi saya ceritakan kesempatan buat saya adalah memulihkan hidup orang, karena itu rumah Tuhan. Maka itu kalau ada orang sempat iri atau sempat bertanya, ini rahasia bahwa investasi yang Tuhan berikan kepada saya gunakan untuk orang, termasuk Bernard. Saya nggak kenal dia. Jadi kalau Tuhan menyuruh saya buat sesuatu untuk orang, saya nggak harus tahu orangnya. Pokoknya Roh Kudus nyuruh apa saya kerja. Karena Kores punya inisiatif untuk menggenapkan apa istilahnya? Menggenapkan apa? Seluruh kehendak. Terjemahan EMB, dan dia akan menggenapkan seluruh keinginanku. Jujur, nggak usah Tuhan. Kalau saudara punya anak saudara tahu papa mama belum mau ngomong apa-apa, mereka sudah buat. Kira-kira hati saudara bagaimana? Ngerti ya? Ini dia. Bukan orang Yahudi. Kores ini raja kafir. Maka itu sesibuk-sibuknya kita harus tahu prioritas. Sibuknya adalah ke orang.
Semalam jam 11 dengan rombongan guru-guru kami yang pulang liburan, ada satu janda namanya Sarina dari Tenggarong, anaknya 4, tapi yang 3 dibawa suami, yang nomor 2 atau nomor 1 dibawa suaminya. Nah, berapa tahun sudah cukup lama, saya nggak ngitung. Saya biaya hidupnya, uang sewa rumah saya yang bayar, biaya sekolah anak-anak saya bayar. Tapi karena anak-anak tambah besar, biaya sekolah tambah besar. Dia manggil saya Papi, saya manggil Sari. Saya sudah 4 kali ngajak dia ke Papua, tapi orang tuanya dia nggak boleh. Terus yang terakhir saya bilang, nggak kuat Papi kalau harus bayar terus. Ayo kamu ke Nabire, biar anak-anak sekolah gratis sekolah Papi. Terus saya ngapain? Dia tuh nggak punya pendidikan apa-apa. Sudah lantar kamu bisa bantu-bantu apa saja. Akhirnya tanggal 6 kemarin mereka berangkat dari Samarinda. Saya charterkan mobil karena orang tuanya ikut ngantar sampai ke pelabuhan Balikpapan. Saya biayai uang tiket kapal untuk 4 orang. Tadi malam baru tiba. Tadi dia baru cerita ke saya, terima kasih Papi, ternyata enak juga di sini. Ya itu dari dulu kenapa nggak mau, saya bilang. Nah, buat saya biaya itu nggak ada artinya. Tapi ketika hidup orang dipulihkan, itulah gereja, itulah rumah Tuhan. Maka itu ingat, orang pelit pasti masuk neraka. Catat itu baik-baik. Karena tidak mau memulihkan hidup orang. Ingat Tuhan Yesus berkata, gunakan uang untuk menjalin persahabatan buat penginjilan. Terus, bahkan ini loh, kata bahkan ini yang menarik saudara. Sampai saya, wow. Bahkan, jadi kalau ada kata bahkan itu artinya apa? Cepetanlah. Kalau ada kata bahkan itu artinya apa? Artinya, maksud gak ngerti rek. Selebihnya dari yang sudah dibuat. Bahkan, apa kata Papa? Kores ngapain? Bahkan apa? Ayo baca, bahkan dengan berkata kepada Yerusalem, biarlah dia dibangun dan biarlah dapat diletakkan fondasi tempat suci. Langsung pasal 45. Begitu Yahweh Tuhan melihat hati Kores yang ingin membangun kembali bait suci, jangan bilang gedung gereja, awas. Maka itu ketika tanggal 6 Desember Trump membuat kaget dunia, banyak orang menghubungkan dengan Alkitab, bilang enggak, ini politik, sudah nggak sambung-sambung nolak opo gitu. Betul nggak? Wah, di sosial media, sudahlah, jangan sok hebat. Ini nggak ada urusan dengan Alkitab, ini politik. Setuju? Setuju. Masa pakai otak-atik gatok? Apa itu? Ngerti itu istilah Jawa? Nggak ada hubungan. Enggak bisa. Nanti bait suci ketika dibangun, saya sudah ke Israel melihat itu. Saya bilang, baca Alkitab. Tuhan Yesus sudah ngomong, tidak akan ada batu yang satu ditumpuk di atas batu yang lain. Masih ingat? Walaupun Israel punya duit, sudah disiapkan semuanya, percayalah, kebenaran tetap kebenaran, gak akan dibangun. Sebab Papa di surga sudah punya rumah. Tidak tahukah kamu bahwa ayo tunggu, ini rumahnya. Jadi ini kita harus bangun. Maka itu kalau saudara di tahun yang baru ini mengubah konsep dan arah pelayanan hidup saudara, selalu mengutamakan orang. Orang dipulihkan, orang dipulihkan, orang dipulihkan. Maka Tuhan akan berkata kepada saudara persis kepada Kores, yang menggenapi seluruh keinginanku, bahkan dengan berkata kepada Yerusalem, biarlah dia dibangun dan biarlah dapat diletakkan fondasi tempat suci. Maka itu kalau saudara dengar semua kesaksian saya, nggak ada satupun orang-orang itu yang saya jadikan Kristen. Saya cuma kenalkan siapa kebenaran itu. Amin.
Ini yang menyenangkan. Maka itu yang punya duit banyak, punya waktu banyak, punya apa itu, skill banyak, punya semuanya banyak, nggak harus uang, gunakan untuk meletakkan dasar baik suci di hidup semua orang. Inilah kesempatan. Maka itu hidup itu adalah Kristus. Saya tadi masih tahu tegar. Kalimat itu buat saya, Bapak adalah orang pertama yang pernah ngeritik nama saya. Tapi betul kok, iya. Oke, saya sudah bicara 1,5 jam. Cukup. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru dengan arah yang baru, dengan sikap yang baru, dengan konsep yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya.